Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita dari 19 PGM 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pelajaran fikih di SD atau MI. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Ada pula yang mengartikan bahwa standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Dengan demikian, standar kompetensi mata pelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam 1. Melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjabarkan kompetensi. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Dan yang terakhir, penyusunan indikator. Selanjutnya, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun di BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan juga semester. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Yang keempat,
pada proses perumusan SK dan KD, perlu memilih kata-kata kerja umum operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran. Yang terakhir, pada proses perumusan dan pengembangan SK dan KD, guru memerlukan tindakan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.